Toxic relationship. Apa sebenarnya yang dimaksud dari toxic relationship? Yang pasti kalian tahu relationship artinya adalah hubungan dan toxic artinya adalah racun. Hubungan yang beracun? Mungkin, tapi bukan. Yang dimaksud adalah racun di sini adalah sesuatu yang tidak sehat. Kalau sehat bukan racun tapi susu. Jadi seperti itu, hubungan yang tidak sehat. Lalu pacaran toksik. Jadi pacaran yang tidak sehat. Ya, benar sekali dan betul sekali, sangat-sangat betul. Pacaran yang tidak sehat. Dan tema kita kali ini adalah tentang cowok yang posesif. Jadi buat kalian cewek-cewek, wajib kalian tonton video ini karena ini penting sekali. Apakah hubungan kalian sudah termasuk hubungan yang toxic relationship atau hubungan yang tidak sehat? Silahkan kalian tonton video ini. Tapi awal-awal aku buka dengan sebuah pertanyaan ke kalian. Sebenarnya apa sih arti dari sebuah hubungan yang namanya pacaran? Definisi dari pacaran itu sebenarnya apa? Dan satu hal lagi, tujuan kalian untuk mencari seorang pacar atau berpacaran itu apa gitu. Karena banyak sekali yang aku tahu di sana cowok-cowok gitu, mungkin gak hanya cowok atau cewek juga ada mungkin. Mereka hanya lihat karena dia cantik dan mungkin seksi dan sebagainya, dia suka dan dia lalu pacari, hanya gitu aja. Gak ada tujuan yang benar-benar jelas gitu. Coba kalian mungkin, kalau kalian pernah merasakan ini, coba kalian tanyakan sama diri kalian, apakah aku masuk tipe yang seperti itu gitu. Jadi aku hanya suka dengan seseorang karena dia ganteng, karena dia mungkin bersih, wangi dan sebagainya. Dan dari situ aku suka dan dari situ aku bikin pacarnya. Tujuannya kamu macarin dia karena apa? Apa karena dia hanya ganteng? Jadi otomatis kalau kalian memang mempacari dia hanya karena fisik seperti itu, jadi otomatis kalian hanya menuruti hawa nafsu kalian karena tidak ada tujuan yang jelas di situ. Itu yang bisa menjadi penyebab toxic relationship gitu. Dan lalu apa sebenarnya tujuan kalian ingin mencari pacar gitu? Di sini aku tangkap dua hal, bahwa orang ingin mencari pacar tidak lebih dari mereka ingin memiliki seseorang yang lebih mengenal dia, yang bisa mereka ajak untuk sharing setiap hari tentang ya pemikirannya, tentang isi hatinya dan sebagainya, yang membuat mereka nyaman mungkin untuk cerita tentang kesehariannya, apa yang dialami selama satu hari ini, berikut hari berikut dan bulan-bulan berikut dan tahun-tahun berikut bahkan seperti itu. Dan yang kedua mungkin orang-orang yang memang butuh perhatian, dalam arti memang minim sekali perhatian di sekitarnya, jadi mereka butuh perhatian lebih, akhirnya mereka mencari pacar. Dan dua hal ini pasti tidak bisa dipungkiri buat kalian yang mungkin sedang cari pacar gitu, dan kalian mungkin sedang mempunyai pacar gitu. Kalian suka pacar kalian karena dia otomatis lebih kenal dengan kalian. Kalian nyaman cerita dengan dia karena memang dia tahu segalanya tentang kalian, sehingga nyambung untuk kalian ajak bicara setiap hari tentang keluh kesah kalian, tentang isi hati kalian dan sebagainya. Lalu dia juga perhatian. Aduh, dia juga perhatian nih sama aku nih. Aku suka sama dia. Pasti tidak lebih dari dua hal itu. Jadi itulah mungkin penyebab atau salah satu yang tujuan orang ingin mencari pacar. Tapi di sini yang agak aneh, langsung ke topik pembicaranya, yaitu tentang cowok posesif. Buat kalian cowok yang posesif gitu, coba kalian pikir mulai sekarang gitu. Kalian sebenarnya ini siapa gitu? Kalian sebenarnya ini siapa? Suami juga bukan, kalian juga nggak pernah yang namanya ngasih nafkah untuk makan tiap hari kan, bahkan nggak pernah ngirimin pacar kalian beras tiap hari gitu, dan bahkan kalian nikah aja juga belum gitu. Dan di sini kalau kalian menyamakan yang namanya pacaran dengan menikah, sehingga kalian bebas untuk mengatur pacar kalian, untuk melarang pacar kalian ke sana ke sini, untuk melarang dia untuk bersosialisasi dengan sahabat-sahabatnya, teman-temannya cowok dan sebagainya. Jadi di sini Anda yang benar kurang sehat gitu. Karena justru hubungan ini Anda yang membuat hubungan tersebut jadi kurang sehat gitu. Karena kalian tanyakan lagi gitu, Anda tanyakan lagi ke dalam hati kalian, aku ini siapa gitu, kok berhak ngatur dia gitu, padahal aku juga nikah juga belum gitu. Aku pacar itu siapa? Coba kalian pikirkan. Kalau kalian mengaku memang kalian itu pacar dari cewek tersebut, kalian bisa jawab di kolom komentar, apa sih pacar sih? Apa sih hubungan pacar itu menurut kalian gitu? Apakah memang dalam pacaran ada ikatan yang pasti gitu, yang seperti menikah gitu, yang diikat oleh agama dan juga negara? Apakah pacaran juga ada ikatan seperti itu yang mewajibkan bagi pacarnya untuk bisa mengatur hidup pasangannya seperti itu, atau juga bisa untuk memaksa apapun tentang pasangannya atau tentang pacarnya gitu? Kalau memang ada, silakan kalian atau DM ke Instagramku atau kalian tulis saja di kolom komentar gitu. Itulah, kalian
membuat hubungan kalian itu tidak sehat karena kalian menyamakan hubungan pacaran dengan hubungan nikah gitu. Ya jelas nggak bisa lah gitu kalau kalian samakan gitu. Tapi cewekku nerima aja. Oke, banyak sekali memang cewek yang nerima aja karena memang dia terlalu sayang dan sebagainya. Padahal itu juga berdampak pada sosialnya gitu. Ketika pacar kalian atau cowok kalian membatasi kalian untuk main dengan sahabat kalian, dengan teman-teman kalian, karena di sini posisiku juga pernah menjadi yang namanya sahabat, pernah menjadi yang namanya teman. Jadi merasakanlah yang selama ini ada saat dia nggak punya pacar, dia sahabat ya temen gitu. Ketika dia punya pacar kok malah dibatasin buat main sama kita, buat ngobrol sama kita, untuk chattingan atau sharing sama kita. Dan ketika kalian putuskan, untuk para cewek, ketika kalian memilih pacar kalian daripada sahabat kalian, dan kalian lebih memberatkan pacar kalian dan kalian tidak bisa adil dengan teman atau sahabat, dan juga pacar kalian kan tidak bisa membagi waktu atau kan tidak bisa adil, dan kalian salah mengambil keputusan tersebut, disitulah kalian benar-benar dirugikan. Karena ketika kalian punya pacar, mungkin oke, kalian punya pacar kan ada seseorang yang nemenin, tapi ketika pacaran kalian tidak akan ada ikatan yang menjamin kalau kalian akan terus sama pacar kalian. Karena dia sendiri pun hanya bisa mengatur, tapi tidak bisa menjamin kapan dia akan menjalin hubungan yang lebih serius sama kalian. Dan sini ketika dia sudah mengatur kalian, dan suatu saat dia ninggalin kalian, lalu kalian akan ke siapa gitu? Kalau kalian nggak ke teman atau sahabat kalian gitu. Dan sedangkan di sini sahabat kalian dan teman kalian udah muak sama kalian karena kalian lebih memilih pacar kalian tidak bisa membagi waktu dengan pacar kalian, dan kalian tidak bisa adil dengan ya waktu yang kalian pernah ada gitu. Maksudnya nanti dulu waktu sebelum punya pacar banyak dengan sahabat, tapi sekarang punya pacar justru waktu untuk persahabatan kalian, untuk pertemanan kalian habis gitu. Dan di sini tolonglah cobalah kalian mulai mikir gitu. Dan buat kalian cewek, ini adalah hanya pacaran, bukan menikah. Jadi jangan sampai kalian memberikan apapun yang kalian punya untuk seorang cowok gitu. Karena kalian pasti akan rugi. Karena otomatis mungkin dia hanya berkata, iya aku akan seriusin kamu gitu. Hanya akan serius kamu, belum ada tindakan pasti, kecuali dia langsung ambil tunangan dan sebagainya gitu. Akhirnya nikah, baru kalian setelah nikah itulah kan berikan segalanya untuk dia gitu. Kalau sebelum nikah dan kalian hanya mengandalkan hubungan yang namanya pacaran, no, itu benar-benar tidak sehat itu untuk kalian. Inilah yang namanya toxic relationships. Untuk yang cowok yang banyak, yang sangat-sangat posesif, dan untuk yang cewek yang terlalu baik sehingga memberikan apapun untuk cowoknya gitu dengan hanya alasan ya aku sayang, aku cinta gitu. Karena dia pacarku, apa? Karena pikirkan lagi apa sih yang namanya pacaran gitu. Jadi seperti itu. Jadi tolong buat yang nonton video ini, mungkin ada cowok-cowok yang mungkin saat ini nonton video ini, kalian coba introspeksi diri kalian gitu. Apakah kalian termasuk orang yang toksik gitu, atau kalian yang termasuk orang yang menjadi racun di hubungan kalian, yang membuat hubungan kalian itu menjadi tidak sehat gitu. Dan buat kalian yang cewek gitu, apakah kalian mungkin terlalu muda atau terlalu polos mungkin untuk hanya memberikan segalanya hanya dengan kata-kata gombal dan hanya dengan status pacaran yang belum jelas mau dibawa kemana tujuannya gitu. Jadi saranku di sini buat kalian yang mau pacaran, silakan kalian tentukan tujuan. Mungkin kalian punya tujuan, apa sih yang harus aku capai dengan pacaran seperti itu. Dan alangkah baiknya juga tidak pacaran, itu tidak masalah, karena tidak ada bedanya, tidak ada yang mengikat juga gitu. Mending langsung temanan aja, suka langsung menikah seperti itu. Jadi tidak ribet-ribet seperti itu. Dan buat kalian yang cewek, tolong jangan mudah terpengaruh hanya karena status pacaran. Karena pacaran bukanlah hubungan yang apa-apa. Jadi memang pacaran bukan sesuatu, tidak ada ikatan yang menjamin dia untuk terus sama kamu gitu. Dan bahkan yang namanya pacaran adalah sesuatu atau fase yang katanya adalah fase memilih gitu. Dan di situ kalian akan ditinggal, ada risiko ditolak juga gitu. Dan ketika dia ninggalin kalian, di situ hanya dia akan bilang gitu kalau aku sedang memilih saat ini. Karena pacaran nggak ada yang mengikat dan menjamin dia untuk terus sama kalian. Jadi seperti itu. Jadi mungkin sekian, mungkin akan aku bahas di video-video selanjutnya. Karena di channel ini akan membahas tentang argumenku tentang cinta dan kehidupan sosial, dan ada juga motivasi dan juga solusi masalah percintaan dan juga kehidupan sosial seperti itu. Jadi jangan lupa kalian subscribe channel ini, kan dengan kalian subscribe kan membantu aku untuk berkembang di channel ini dan membuat aku lebih semangat lagi untuk memberikan argumen-argumenku dan juga motivasi serta solusi untuk kalian. Jadi mungkin sekian, mohon maaf jika banyak salah kata atau perkataannya mungkin menyakitkan. Silakan
kritik dan sarannya di kolom komentar, dan jawab pertanyaanku tadi pastinya di kolom komentar gitu. Nah, terima kasih. Kalau suka like, tidak suka dislike. Krisna Dewantara pamit. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.